Halo, selamat sore semuanya. Saya Kak Rose. Benar banget, Anda sudah berada di depan layar televisi Anda untuk menyaksikan Rumpi Musik. Hari ini saya punya tamu-tamu yang pokoknya semuanya luar biasa ya. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu berita-berita hot di pojokan ini ya. Berita pertama ini dari postingan calon istrinya Syahrul Gunawan. Ya. Lala. Kok lemas gitu sih lalanya? Nggak tahu ya Mas yang. Nih, kok batal sih? Kan dia ngomongnya cuma ini dari kita dapetnya dari Lambe Turah karena pas kita cek di postingan si Amanda namanya ya udah dihapus. Kenapa coba dihapus? Kan bingung aku jadinya ya. Postingannya bunyi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amanda mau mengabarkan bahwa tidak jadi menikah pada tanggal 12 Agustus mendatang. Insya Allah ini menjadi keputusan terbaik antara kedua belah pihak. Dan yang terbaik menurut Allah, amin. Maaf lahir batin ya sahabat salehahku, katanya gitu. Tapi kan kalau dari kalimat ini artinya bisa banyak. Misalnya tidak jadi menikah tanggal 12 Agustus, jadinya 12 Desember. Kan bisa jadi ya kan? Bisa juga bilang tidak jadi menikah 12 Agustus, lagi dicari tanggal baiknya. Bisa kan? Masalahnya ini kan ini katanya kan calonnya AA Alul. Lah, AA Alulnya lagi naik gunung santai-santai. Gunung gede, gunung gede, gunung siapa? Ada dia lagi naik gunung nih. Terus ada lagi habis itu dia posting lagi. Nah postingan yang tadi dihapus terus dia posting lagi yang bunyinya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menjat saya silahkan, saya terima dengan senang hati. Tuh, namun saya tidak butuh pembelaan sebab yang membenci kepada saya tidak peduli akan hal itu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba memposting ini. Emang ada yang menuduh dia macam-macam ya? Ih, kamu jangan galak-galak. Dia itu masih muda. Enggak. Masih muda loh, umurnya masih 18 tahun ya. Tapi memang netizen banyak komentar, ya udahlah nggak apa-apa, mendingan balik ke istrinya yang sebelumnya gitu. Ya kita nggak tahu gimana itu Syahrul. Udahlah nanti kita tanya langsung sama Syahrulnya setelah yang satu ini. Maksudnya setelah berita yang berikutnya. Berita berikutnya ini datang dari hari apa sih? Hari Senin ya? Katanya hari Senin ini adalah sidang putusannya Saipul Jamil untuk kasus suap. Emang benar hari Senin ini ya? Dituntut 4 tahun penjara Saipul Jamil hadapi vonis hari ini. Nah kebetulan juga hari ini itu adalah, hari ini kan tanggal 31 Juli ya? Udah pada gajian dong? Turut berduka ya. 31 Juli itu adalah hari ulang tahunnya Bang Ipul. Mudah-mudahan dia menerima kabar baik supaya nanti kita datang traktir dong Bang Ipul ya. Traktir di mana? Oke baiklah, itu adalah berita-berita di pojokan. Masih ada berita di pojokan lagi nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, langsung kita panggil tamu kita. Siapakah mereka? Ini dia profilnya untuk Anda. Renard Iktus Hernando menjadi perbincangan karena siswa kelas 10 SMA 18 Kabupaten Tangerang ini memiliki tinggi 195 cm di umurnya yang masih 14 tahun. Menurut sang bunda, Dewi Kristianti, pertumbuhan Renard mulai terlihat beda ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Karena tinggi badannya tersebut, banyak netizen yang mendukung agar Renard menjadi atlet basket seperti Yao Ming dan Kobe Bryant. Benarkah Renard mengalami banyak kesulitan untuk belajar di kelas karena postur tubuhnya? Dan benarkah karena tinggi badannya itu, Renard canggung untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi Musik. Nah pemirsa, hari ini kita datang di keluarga kecil yang bahagia. Ada Hengki Kurniawan, Sonya Selamat sore. Ada Sakila dan ini anaknya Hengki yang paling besar. Renard. Bukan Renard ini bukan ya, anaknya Hengki yang paling besar namanya Bintang. Ya ini Renard. Renard ini menjadi viral di media sosial karena kamu sekarang umurnya berapa? Masih 14 apa udah naik? 14. Masih 14? Iya. Tapi tingginya sudah 195. Coba kamu berdiri deh, aku pengen lihat ya. Coba. Aku seberapa kamu sih? Hebat sekali. Silahkan duduk Renard. Tapi nggak apa-apa. Aku dulu punya waktu sekolah dulu juga punya teman tinggi sekali gitu ya. Kita ada artikel, coba kita lihat artikel untuk Renard. Bunyinya adalah ceng.
Oke, ini dia. Gara-gara tinggi badannya yang hampir 2 meter, bocah kelas 10 ini mendadak viral katanya. Gitu, kamu kaget gak sih? Kayaknya di era media sosial ya. Kalau dulu walaupun aku tuh adalah yang paling cantik sedunia gitu ya. Aku nggak viral di media sosial, tapi kamu viral. Apa rasanya kamu tiba-tiba orang yang kamu nggak kenal tuh tahu kamu, Renard? Nggak, bedanya kalau dulu kan hidupnya di zaman batu. Ini di zaman sosial media, beda teh. Dipahat ya, Beda, dipahat. iya. Beda zaman. Gimana rasanya, Renard? Senang sih ya pasti. Oh, senang, senang. Banyak kenalan-kenalan baru. Iya. Ada yang nge-DM kamu nggak? Banyak. Oh, banyak. Nge-DM ngapain? Nge-DM apa? Fallback. Oh, fallback. Nge-DM minta fallback. Terus apa? Ada yang minta kenalan. Kenalan dong, nomor telepon ada nggak gitu-gitu? Oh, nggak ada. Oh, oke. Terus gimana tanggapan teman-teman kamu yang lain melihat bahwa kamu itu followernya nambah di media sosial? Iya, maksudnya banyak juga yang bilang gitu. Ingat sekarang lu terkenal, nggak boleh sombong. Oh, nggak gitu. boleh sombong. Iya. Sebutkan, sombong tuh gimana? Lu nggak boleh sombong, lo traktir gue dong gitu ya? Iya. Itu mah malak namanya. tapi sering digoda-godain sama teman-teman kamu yang lain. Iya. Sering jadi digodain. Terus kamu sendiri sekarang banyak yang nawarin klub-klub apa basket, katanya banyak juga yang nawarin banyak. kamu. Banyak? Sebenarnya cuman beberapa doang, cuman Ada lah. ya ada. Kamu serius suka olahraga? Suka Apa olahraga yang kamu suka? basket, Basket? berenang, Oh, berenang. Oh, oke. Terus bulu tangkis juga saya suka. bulu tangkis juga suka ya. Itu olahraga yang semuanya lompat-lompat ya. Kamu makannya apa sih sebenarnya, Renard? Pengen tahu nggak? Untuk kebaikan gizi anak-anak Indonesia di masa depan. Lebung kayak gitu. Makannya apa sih, Renard? Dari kecil. Apa kamu kesukaannya makannya apa? Kesukaan makannya pizza saya suka. Oh, bisa suka. Oh, bukan yang panjang-panjang gitu ya. Nggak, Itu tadi rebung. Mie, kalau mie nggak dikunyah. Tapi maksudnya buat saya tinggi itu makanan khusus nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada. Minum susu? Minum susu suka, cuman nggak rutin. Nggak rutin. Jadi Iya. hanya olahraga. Dari sejak kapan kamu rutin berolahraga ini? Pas masuk kelas SMP kelas 1. SMP kelas 1 gitu ya. SMP kelas 1 itu berarti kelas 8 ya? 67 ya? Kelas 7. Kelas 7. Berarti kamu sekarang 1 SMA. Dan sejak itu kamu pertumbuhannya mulai kelihatan cepat sekali gitu ya? Iya, pas kelas SMP memang kelihatannya lebih cepat. Lebih Tapi kan saya juga olahraga jarang. Tingginya gara-gara keturunan sih. Gara-gara turunan. Kamu datang ke sini kan sama papa sama koko ya katanya? Iya. Boleh papanya sama kokonya boleh ke sini dong. Kita pengen lihat tingginya seberapa sih gitu ya. Papa, koko. Mana koko? Kokonya nggak mau. Halo papa. Nah, papa sini berdiri sebentar. Oh, kokonya silakan masuk koko. Tinggi emang. Emang Tinggi panjang semuanya. Halo. Ini lebih tinggi kayaknya. Ah, ya ampun. Coba dong berdiri boleh nggak? Lebih tinggi kayaknya. Hengki sekarang berdiri. Udah jelas. Oh, Bapak, ada mikrofon. Nah, ini. Aku boleh tanya. Ini memang tinggi semua. Bapak, ini kamera susah nggak nih nge-shootnya kalau tinggi-tinggi begini ya? Bapak siapa nih, Pak? Saya Kelvin. Pak Kelvin. Pak Kelvin tingginya berapa? Saya 182. 182. Kak kokonya nama siapa? Pascal. Tinggi berapa? Saya 190. 190. Dia lebih tinggi 5 cm begitu ya. Udah, ini cuma 2 anak laki ini aja. 2 aja. Ada lagi yang tinggi lagi di rumah? Gak ada lagi. Ada lagi yang akan tinggi lagi di rumah? Pintu. Iya. Kalau nggak tinggi kejedos. Oh, nggak di sini. Adiknya ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Capek begini. Ini cuma anak laki-laki dua-dua ini aja. Iya, cuma 2. Pak, semangat. Rahasianya sebenarnya dikasih makan apa sih, Pak? Senang olahraga waktu masih kecil. Dia bilang jarang Minum olahraga. susu rutin. Terus dulu waktu bayi suka ditarik-tarik gitu ya? Iya nggak, Pak? Sebenarnya kan minum susu mah nggak rutin, kan karena keturunan juga kan. Karena Turunan juga. Bapak juga sekeluarga tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi. Bapak tingginya 182. 182. Emang tinggi-tinggi. Itu di rumah pintu seberapa tingginya, Pak? 210 cm. 210. Jadi begitu kamu melewati itu, beli rumah baru ya, Pak? Saya kasih tepuk tangan dong, Pak. Kita akan lihat dulu, kita masih akan berbincang-bincang, tapi kita lihat dulu ini profil satu lagi cowok di sebelah sana. Ya, ini juga anaknya 2 mau 3. Seperti apa? Kita lihat berikut ini. I wasn't born last night. I
I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night, but she ain't have a Hengky Kurniawan lahir di Blitar 21 Oktober 1982. Setelah bercerai dari Christy Jusung, Hengky yang telah dikaruniai seorang putra ini menikah dengan Sonia Fatmala dan dari pernikahan itu mereka telah dikaruniai seorang putri. 31 Maret 2017, Sonia memposting hasil USG dengan tulisan Bismillah di Instastory-nya. 11 Juli lalu, Hengky Kurniawan pun memposting video di akun Instagramnya sedang berada di dokter kandungan dengan caption, "Cek kelamin dedek bayi, laki-laki apa perempuan ya?" Senin 8 Agustus 2016, Hengky sempat melamporkan kasus penggelapan dalam bisnis mobil rental yang dijalaninya. Lalu bagaimana kelanjutan laporan Hengky tentang kasus penipuan yang dialami? Benarkah Hengky memilih terjun ke dunia bisnis dan politik ketimbang dunia hiburan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Soja, Hengky, dan Sakila. Sakila juga suka olahraga, minum susu yang banyak? Suka juga ya? Kalau anak kamu tingginya kayak Renard gitu gimana? Seneng ya? Bingung bikin celana kayak gue. Oh iya ya, mau nanya kamu kalau celana tuh bikin celananya bikin apa beli? Saya beli sih. Oh beli. Oh ada juga ya? Pasti. Beli, oh iya. Luar Ukuran biasa sepatu loh, berapa video. ukuran sepatu? 46. 46, oke Ya, siap. jangan pakai yang 40, nanti nggak muat. Oke, baik. Ini ada artikel verifikasi buat Hengky. Coba kita lihat bunyinya adalah set. Unggah foto USG Sonia Fatmala istri Hengky Kurniawan hamil lagi. Alhamdulillah. Kamu hamil? Ah, kamu nggak tahu? Aku lebih tahu. Udah pura-pura kaget aja. Oh iya. Udah. Serius kamu hamil? Tunggu. Mereka berdua itu nikahnya saya kintilin ya. Sekarang anaknya udah mau 2 aja. Bapak ngebut, Pak. Udah dikasih napas, biar banyak aja, biar cepet kan usianya udah mulai naik. Sekarang udah 34 tahun kan. Usia siapa? Saya. Masih muda. Iya, makanya geber terus sampai 5 baru stop. Oh, 5. Sampai 5. Saya keluarga besar soalnya. Udah 2 ya. Udah 2. Satu lagi calon bayi, berarti masih ada 2 lagi. Coba kita lihat 2 wajahnya. lagi hamilnya di sini bisa nggak? Lihat wajahnya Sonia coba. Masih ada 3 lagi, Bu. Masih ada 3 lagi. Semangat, Bunda semangat. Bunda Kan semangat. aku tuh bukan menolak rezeki ya. Kadang kan dia bilang pokoknya aku sebelum 4 kamu belum mau KB gitu. Bukannya nolak rezeki tapi kan aku kan masih muda. Jadi pengen masih meniti karir lagi, masih pengen kuliah lagi. Syakila juga masih kecil. Dan aku tuh tipe nggak pakai babysitter sebenarnya gitu. Jadi semuanya pengennya ngurus sendiri dan masih ASI 2 tahun juga. Kalau digeber gue ngurusinnya bagaimana? Iya loh, Pak. maksudnya Nanti Bapak jadinya gimana diurusin? Nanti Bapak nggak kebagian diurusin loh, Pak. Gak apa-apa. Maksudnya capek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Capek-capeknya sekarang, nanti kalau udah gede-gede enak. Oke, kita tanya sama Ibu. Yang capek siapa? Ibu apa Bapak? Dalam hati saya tadi Kita masih akan bersama dengan bintang tamu. Kita akan tunjukkan sebuah video. Ini video bukti ucapannya Hengky Kurniawan waktu itu dia bilang katanya gini. Saya nggak melarang kok Sonia kuliah. Tapi setelah begitu jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Baiklah Sonia dan Hengky ya. Yes. Ini udah kursi keberapa kalian duduk di kursi saya? Enggak, kalau saya baru yang pertama justru. Iya, sama. Aku Enggak, kamu sama. udah kedua. Udah lebih sering malah ya? Oh iya, bagus kalau begitu ya. Bisa nggak lama-lama nggak? Saya lagi hamil sama. Alasan nggak peduli mau baru menikah, baru hamil, semuanya pernah saya dudukan di sini ya. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, apakah jawaban pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Kamu yang jawab. Hengky, karena Yes. kamu yang pertama kali duduk di sini, kamu yang harus jawab dengan jujur ya. Fitnah atau fakta Hengky Kurniawan? Jujur. Bahwa kalau dulu saat pertama kali ke Jakarta pun sebetulnya kamu tuh nggak niat-niat amat jadi artis, tapi pengennya malah jadi politikus. Fitnah atau fakta? Fakta kalau itu. Serius kamu emang dari dulu pengen jadi politikus? Iya, fakta kalau itu. Siapa sih orang yang menginspirasi kamu untuk jadi Kakek politikus? saya ketua partai, ayah saya sekretaris partai pada saat Oh, itu. jadi kamu artis tuh nyambi doang sebenarnya ya? Apa nggak sengaja aja, nggak sengaja aja. Nggak sengaja aja ya, karena ganteng ya. Nggak juga, waktu itu butek justru dari Blitar datang ke sini malah butek. Oh iya banget. iya iya. Gimana Bu, udah siap jadi kalau dia jadi calon-calon apa lagi gitu? Ya saya mah apa tuh? Ikutin aja. Ikutin aja. Fitnah atau fakta Sonia? Bahwa kamu itu sejak pertama kali melahirkan kemarin itu sebenarnya berniat ingin ikut program KB karena kamu ingin fokus ASI eksklusif. Tapi
sayang Hengki nggak kasih izin. Hasil kamu kebobolan lagi, fitnah atau fakta? Fakta. Nggak dikasih izin sama dia ya? Sebenarnya sempat beberapa kali diizinin, cuma ada aja kendalanya gitu. Ya kan sempat beberapa kali aku sempat ke dokter, tapi ternyata kalau KB itu Sempet ternyata janjian, tapi harus nggak jadi lagi. harus head dulu dan sebagainya kayak gitu. Ntar Nggak tiba-tiba tepat belum waktu head, lah. pokoknya nggak tepat-tepat. Ditunda, gitu. Jadi, ditunda, akhirnya jadi. Dum. Fitnah atau fakta Hengki? Kalau awal-awal kamu ke Jakarta, tinggal di Jakarta dulu, kamu pernah menjadi seorang supir dan sering numpang makan di rumah teman kamu. Teman siapa yang kamu sering tumpangin? Ada teman kuliah, kemudian ada teman kenal di apa namanya dulu kan pernah ini apa namanya ikut cover boy gitu kan. Terus ada kru-krunya, ada orang-orang kantornya situ. Jadi kamu Numpang sekitar situ gitu. gimana caranya? Tekniknya gimana kamu? Datang siang-siang pas ngebantu jam- sih sebenarnya, ngebantu ya kenalan, terus kemudian mampir ke rumah, apa yang bisa dibantu bisa saya tawarkan. Termasuk salah satu ada artis si Reza, siapa teman kamu? Reza Aditya, Reza Enca. Aditya, itu saya kenalan sama dia, kemudian rumahnya kan gede, saya bantu nyapu, bro gue bantu nyapu ya. Nah mamanya kasihan sama saya, jadi tiap pagi saya nganterin mamanya ke pasar. Jadi sekaligus numpang di situ, numpang makan di situ, bertahan hidup lah di Jakarta. Ih gila, luar biasa banget loh. Ulet Thank banget you loh buat Hengki punya. Reza Aditya ya. Oh. Terus kamu sekarang setelah udah kayak gini nih sekarang, masih sering ketemu sama Reza Aditya? Sering kan kadang-kadang kan sahabatnya dia juga. Jadi sahabatnya dia juga. Satu apa ya? Kamu satu grup permainan ya. Dia di Maseto, Dini. Gitu. Oh iya, ya ampun, luar biasa hebat. Fitnah atau fakta Sonya? Walaupun usia kamu jauh lebih muda dari Hengki ya, beda berapa? 20 tahun ya? Tapi sesungguhnya di rumah yang paling manja itu justru Hengki Kurniawan. Fitnah atau fakta? nggak fitnah terlalu manja fakta dia. sih sebenarnya, ganti-gantian aja. Kadang kan akunya juga manja, kadang dia manja, tergantung situasi. Tergantung dan kebutuhan dari kondisi. siapa yang pengen sebenarnya. Kalau Sonya lagi ngambek, biasanya dia tuh sukanya diapain supaya reda ngambeknya? Dia nggak pernah ngambek. Nggak pernah? Dan kalau dia ngambek, dia nggak berani untuk apa ya marah secara frontal gitu. Orangnya sabar banget sih. Ya Allah, tekanan batin dong berarti. Tapi kamu taunya Tekanan batin. Tapi disimpan, ditelan gitu. Taunya kalau misalnya dia ada Ya yang bete-nya bete-bete kecil gitu. Misalnya mau berangkat, saya lelet gitu, masih main game, masih ini, terus dia yang cemberut, pengennya nge-mall buru-buru gitu dari pagi, dari siang Enggak, misalnya. kalau dia tuh ya, ayo sayang siap-siap dulu gini-gini segala macam. Nunggu orang udah siap dulu dia baru mau mandi. Kan orang udah cakep gitu ya nungguin, ya ilah dia yang buru-buruin, gue yang lama. Dia belum mandi ibaratnya. Ayo mandi cepat gitu ya. Tapi dia terakhir ya. Satu rumah itu Bintang, Syakila tuh semua kita harus mandi duluan. Sebenarnya pelampiasan sih dulu waktu di kampung juga. Ayo mandi dulu. Ya, sekarang mumpung kan, Iya, mumpung Mandi. gantian dulu gitu. Tapi kamu mandi nggak akhirnya? Mandi. Oh iya, baik. Fitnah atau fakta Hengki? Bahwa kamu saat ini sedang menjalankan bisnis properti dan juga jualan kue. Bukan karena ingin ikut-ikutan artis yang lain, tapi karena sesungguhnya kamu jaga-jaga kalau gagal jadi bupati, kamu tetap punya usaha lain. Fitnah atau fakta? Jahat banget. Fitnahnya itu kalau properti udah enggak. Oh, udah enggak? Properti enggak, ya masih rental. Kue itu kalau dibilang ikut-ikutan memang saya bukan yang pertama, tapi melihat potensi ini kenapa nggak dicoba. Jadi dan dari alhamdulillah siapa responnya Banda Fosta di Lampung luar biasa. Nah kalau Langsung promo loh. ya harus dong. Itu kan live, kan? kuenya promo dong. Iya, Rasanya bikin. gitu. Terus. Nah kalau soal bupati, saya nggak pernah takut gagal. Yang penting dalam proses pencalonan itu saya nggak melakukan biaya banyak, dan selama ini saya bukan gagal sebenarnya, lebih mundur. Jadi ikut ke sini nggak jadi mundur karena ketika dihadapkan pada mahar partai yang begitu besar, saya mundur. Orang kita ingin mengabdi, bukan ingin cari jabatan gitu. Ketika udah bayar mahar 5 miliar, saya pikir akan ada niat untuk korupsi, makanya saya nggak mau. Oh, oke. Saya pengennya mengawali karir politik dengan baik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita akan tunjukkan sebuah bukti lagi bagaimana seorang Hengki ini pernah berjanji. Apakah Apa janjinya tuh? ia tepati? Coba kita lihat yang berikut ini. Yang mana? Bahwa ada kejadian mendesak yang membuat pernikahan kalian yang tadinya direncanakan bulan Oktober itu dimajukan menjadi bulan April ini juga. Fitnah atau fakta? Fitnah, nggak ada yang mendesak. Oh, nggak ada yang mendesak, tapi udah dapat izin dari ibu.
izin, ya masa nggak ada Kan dulu katanya mesti selesai kuliah dulu. Tadinya begitu, terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol, aku sama Hengki buat komitmen untuk tetap lanjut kuliah. Oh, jadi kamu komit walaupun sudah menikah akan tetap lanjut kuliah. Kuliah apa? Urusannya mama gue nih, mama gue nonton nih. Pasti mamanya langsung gini, nah bener-bener Karos, tanyain aku kapan kuliahnya. Gimana Hengki? Bagi saya kuliah itu memang penting. Iya. Tetapi kegigihan dalam berusaha itu jauh lebih penting. Oh, iya, Nah, iya. dia ini kan sekarang ada usaha di rumah online, kemudian sering bazar. Saya bilang sama dia, kamu gimana bagi waktunya? Mau kuliah atau mau online? Kalau online, kalau mau kuliah. Akhirnya memutuskan online. Jadi kan bukan salah saya juga ya. Kita tanya, emang ya benar Enggak, jadi kemarin tuh sebenarnya aku udah sempat lanjut lagi kuliah. Sempat lanjut lagi 1 semester gitu. Tapi bener-bener struggle banget gitu ternyata, ninggalin Syakila kayak gitu-gitu kan. Dan naik motor ternyata capek. Dan aku naik motor karena ojek. kan nggak bisa ninggalin Syakila lama-lama Jadi karena kan supaya cepet macet kan. Jadi Kamu tinggal berapa semester lagi sih? Sebenarnya tinggal Skripsi kemarin ya? terakhir mah tinggal 2 semester lagi. Harusnya 2018 ini kelar, cuma karena hamil lagi. Dan dapat hadiah lagi, hamil lagi. Alhamdulillah. Mungkin ada tujuan lain. Gimana kalau kuliahnya aja yang dibawa ke rumah kamu ya? Oke, baik. Bener. Oke, sekarang kita ke Renat. Renat, kalau Renat ini kan pesan mamanya Sonya kemarin ya ke Hengki. Ini ada kalau pesan mamanya Renat, kalau cari pacar kayak apa, coba kita lihat. Nih, pesan mama, kalau cari pacar posturnya jangan terlalu beda. Waduh, Ma, susah banget, Ma. Ini mamanya juga tinggi ya. Ya Renat ya. Mamanya juga tinggi ya. Iya. 170. 170. Pragawati. 70. Enggak. Terus gimana? Kamu kalau misalnya nih di sekolah, kamu paling tinggi. Iya. Udah nggak ada lagi yang setinggi kamu atau ada yang tinggi tapi Ada yang mendekati. mendekati ada. Tapi Iya. itu canggung nggak sih rasanya? Kamu melihat tuh nggak? Aku nggak pernah dari point of view orang tinggi loh. Aku selalu dari point of view orang pendek, ya kan? Kalau orang tinggi itu. Tapi kalau ngeliat dia tinggi, aku jadi ngebayangin waktu dia lahir. Kan aku waktu Sonya lahir kan aku ngikutin prosesnya ya. Kalau dia lahir pasti dokternya begini nariknya tuh. Itu bukan tinggi, itu panjang. Iya. Dan jadi kamu kalau ngeliat teman-temanmu tuh kayak ngeliat gitu ya? Iya. Dari atas gitu. Agak aneh nggak lihat kalau kamu ngobrol gitu? Apa ya? Ya contohnya kalau misal lagi upacara gitu kan. Biasanya orang-orang kalau lagi lihat ke depan gitu kan lihat kepalanya. Saya bisa ngeliat semuanya. Dan dia bertugas sebagai tiang bendera ya. Kau bisa lihat mereka lagi ngantongin apa gitu kelihatan semua ya? Sampai sana-sana juga. Salah satunya juga. Terus kalau katanya duduk kalau di kelas juga duduk susah, naik angkot juga susah gitu kan? Sebenarnya kalau lagi di kelas nggak terlalu susah sih ya. Cuman memang mentok, cuman nggak susah. Tapi yang susah sih angkot sih. Angkot. Kamu memang masih ke sekolah apa naik angkot? Karena kalau misalnya nggak ada kendaraan, saya pulang naik angkot. Oh, bang naik angkot. Pernah berdiri di angkot? Nggak. Tuh tantangan Duduk loh. aja udah bentok. Aku pernah loh. Saya nggak di angkot sih kalau aku di bis. Iya. Jadi kalau kamu duduk terus gimana? Kamu duduknya biasanya di mana? Deket pintu pasti. Sebenarnya nggak terlalu masalah juga duduknya ya. Dekat pintu pakai keluar gitu. Terus? Di depan, Biar nggak tengah, belakang nyempitin. juga nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Yang masalah adalah naiknya. Angkot atau Angkot. Oh, Yang masalah angkot. tuh bayarnya Oh, iya. Angkot biasanya di depan sih kan biar nggak susahin orang kan. Oh, di depan Kalau keluar biasanya. masuk gitu. Apa sih keuntungannya menurut kamu enaknya jadi orang tinggi itu apa? Mau ngambil barang tinggi nggak usah. Di rumah gue ada pohon jambu. Kebetulan lagi ibu gue. Boleh minta tolong nggak? Kan banyak orang nawarin kamu ikut klub basket atau Kak jadi pemain basket aja gitu. Kamu sendiri inginnya jadi apa? Iya juga sih. Mau jadi apa namanya? Mau juga. Mau jadi bener atau mau terpaksa itu sebenarnya? Dulu mau, cuman sekarang masih mikir-mikir. Cuman sekarang kan karena diajakin lagi, mungkin saya nanti mau coba lagi. Apa yang membuat kamu berpikir-pikir apa? Karena kan tubuh saya tinggi, siapa tahu bisa bawa nama Indonesia gitu. Nah, yang membuat kamu berpikir-pikir agak ragu-ragu itu apa? Takut jadi tinggi lagi? Apa ya? Lama sekali loh kamu. Ya coba kasih pilihan. Iya. Mau jadi pemain basket apa artis coba? Iya. Dua-duanya. Kamu pengen jadi artis juga? Model aja model. Peragawan gitu mau? Seneng juga sih maksudnya jadi kayak. Jadi kamu masih pengen mencoba? Amin. Kita doakan amin. Kalau cari cewek udah punya cewek belum? Belum. Belum. Tapi ada yang kamu taksir?
Ada ya. Tingginya seberapa yang kamu taksir? Seaku? Di bawah dikit. Lebih pendek dari Itu masih bisa masuk ya. sedesi? Coba aku dapat diri. Gila. Tapi kalau yang namanya jodoh siapa yang tahu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Hengki Kurniawan. Ini ada artikel buat Hengki, coba bunyinya adalah ditipu 1 miliar. Hengki Kurniawan laporkan 4 orang ke polisi. Ini yang kemarin ya, Hengki pernah datang ke sini juga cerita tentang bisnis rental mobil. 5 mobil yang dibawa kabur. Udah balik? Belum. Tapi ya udah, rezekinya udah kembali. Saya udah ngasih waktu sampai mungkin udah 1 tahun setengah, udah sampai datang ke rumah dia, yang ada hanya istrinya. Istrinya bilang, suami saya udah nggak pulang-pulang, nikah lagi katanya. Oh ya ampun. Untuk Pak Nursani, apa kabar Pak, yang di Bekasi? Saya sampai nulis di Instagram dengan terpaksa sebenarnya, karena saya udah melalui proses yang bersabar menunggu penyelesaian, kekeluargaan, belum melaporkan ke kepolisian Belum pada juga. saat itu. Oh sekarang udah ya? Sekarang udah, nah tinggal sekarang lagi menunggu keberadaan beliau ini di mana. Padahal niat saya baik, jadi bapak ini dibawa oleh teman saya ke rumah, dia pengen menjalankan usaha, saya belum kenal, langsung saya kasih mobil. Karena saya memang niatnya ingin membantu gitu kan. Tiba-tiba 1-2 bulan lancar, berikutnya 16 sampai hari ini. Aku juga mau bisnis dong, tolong modalin dong Hengki. Baik Sama. banget sih dia. Sama saya juga. Renat, kamu udah belajar nyetir mobil belum? Belum. Belum? Belum 17. Belum Tadi marahin. berhasil. Oh iya, kan belajar doang, bukan bawa mobil. Oke, bisik-bisik tetangga sekarang. Tetangga siapa yang kita bisikin? Tetangganya Sonya Fatmala. Ini katanya kamu teman deket banget sama ini nih. Sama Mika Tambayong ya. Sama Cikonya kenal juga nggak sih? Kenal juga mereka. Sahabat saya kalau Ciko satu apa namanya? Satu frame. Ajang cover boy dulu. Oh, Ciko ini satu Ya, angkatan. Satu angkatan. Jadi kabarnya dia mau nikah, bener kah? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah terakhir kapan kamu ketemu Mika Tambayong? Udah lama banget kayaknya. Terakhir pas nikahan ya, pas nikahan dia Iya, pas datang. nikahan datang. Oh mereka datang. Mereka datang. Cuma Mika yang datang. kalau chat-chatan, telepon-teleponan mungkin dulu pas masih sendiri masih telepon-teleponan. Sekarang kayaknya mau nanyain, Lik, gimana sama cowok yang itu kayak udah enggak. Oh tapi dulu sering tanya. Kalau gitu. dulu masih yang curhat-curhatan gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak tahu apa-apa, udah jarang. Paling lihat Instagram, lihat pet gitu-gitu aja. Gitu aja ya. Oke nanti kalau ke telepon tanya ini ya, nanti kasih tahu aku. Diundang dong di sini. Iya susah tuh. Oke baiklah. Oke sekarang kita akan ujian cinta buat mereka berdua. Udah pernah belum sih kalian diuji cinta? Udah dan terbukti kok. Terbukti anaknya udah mau 2 ya kan. Ujian cinta Hengki Masih untuk perlu diuji Sonya. lagi. Iseng doang Oke, nih. nggak Sonya apa-apa. untuk Hengki. Jika aku kuliah lagi, enggak deh. Silakan. Hengki dulu tanya. Oh, jika aku jatuh bangkrut, insya Allah enggak ya, jangan ya. Amit-amit. Lihat dulu lihat Dan matanya. gak ada job lagi di dunia hiburan, maka kamu akan tetap setia sama aku atau enggak? Setia dong. Yang benar. Aku padamu. Aduh. Sonya gantian. Jika nanti, ini aku pernah tanya tahu. Pernah. Jika nanti aku nggak cantik lagi dan kelihatan gendut, maka kamu akan tetap setia sama aku atau? Karena anaknya 5, terus udah Jawaban waktu gendut. itu apa? Iya dia katanya mau kamu gendut aku tetap setia. Ya, udah dijawab. Tapi nggak juga sih. Jangan dulu. Dan kenapa enggak dia pernah bilang kamu kurusin dong gitu, olahraga dong gitu ya? Nggak juga sih, cuma sebagai wanita saya sadar diri aja untuk selalu merawat badan karena di luar sana cantik-cantik. Iya betul sekali. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaannya kedua, jika tiba-tiba aku terlalu sibuk dengan kerjaanku dan jarang sekali pulang ke rumah, kamu akan... Jadi Bang Tohib. Pulang. Iya benar. Dia ke Lampung nih. Lama banget gak balik-balik. Ya pulang. Terus temenan sama Andika kangen band. Susulin. Kayak kemarin 4 hari kan saya mendaki Gunung Krakatau. Dia udah begitu saya pulang, sayang aku pengen didaki juga katanya. Ya Allah. Dakian. Oke. Luluran maksudnya. Iya. Disuruh paling lama berapa hari kamu tinggalin Sonya? Seminggu. Seminggu. Enggak, kamu nggak pengen ikut, repot ya kalau punya anak. Ribet syakilanya sih kadang. Kayak kemarin sebenarnya pengen ikut cuma agendanya naik Gunung Krakatau. Nggak mungkin gitu. Jadi Makasih deh lain kali aja ya. Langsung lahiran nanti di sana. Oke, Sonya, pertanyaan berikutnya buat Hengki.
Jika suatu saat penghasilan aku lebih besar dari kamu akan minta bagi 2. Tepuk tangan dulu buat dua pasangan ini. Habis ini ada apa ini? Kita mau rupifikasi. Oh, kita akan bacakan sebuah berita hot lagi di pojokan. Beritanya siapa? Jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Pojokan Rupi, ada berita hot apa dari media sosial kita urak. Salah satunya ini adalah dari postingannya anaknya Dausmini. Coba kita lihat postingannya. Dia lagi posting Instagramnya, tapi aku nggak tahu yang posting Instagramnya dia tuh siapa ya. Nih ada artikelnya. Lama menghilang, Yunita tiba-tiba sindir Dausmini yang singgung anak dan suami barunya. Gara-garanya ini lagi posting, lagi makan berdua. Tiba-tiba Daus komentar di bawahnya, itu bukan bapakmu nak, katanya gitu ya. Ini Ical Meon, ini anaknya. Captionnya bunyinya adalah ice cream time with daddy gendut, katanya gitu. Terus Dausnya berkomentar, ini bukan bapak kandung kamu bang, katanya gitu. Terus Yunita menjawab di akun itu, suami saya memang bukan bapak kandung Ical, tapi dia sayang sama Ical melebihi anak kandungnya sendiri. Ical sayang sama bapak kandungnya dan dia juga sayang sama bapak sambungnya. Menurut saya nggak ada yang salah dengan itu, makasih, katanya gitu. Tapi udah postingnya udah dihapus. Cuman udah sempat di capture lah ya sama Instagram ini, sama akun-akun gosip. Lanjut, abis itu suaminya Yunita posting. Coba kita lihat postingannya, bunyinya adalah baca di mana? Ya udah, nggak ada. Oke, yang berikutnya abis itu nggak berapa lama Dausmini posting bahwa dia kangen sama anaknya, gitu ya. Posting sama anaknya, aduh kangen banget. Banyak netizen komentarnya, lebay apa-apa. Dausmini emosi, mungkin karena waktu itu dia lagi kangen banget sama anaknya. Terus tiba-tiba akun anaknya, saya nggak tahu siapa yang nulis, akun anaknya berkomentar, tenang aja, kan minggu depan aku kesana, katanya gitu. Ya itulah namanya kalau hubungan LDR itu bukan cuma sama laki-laki pacaran doang, perempuan pacaran LDR. Bapak sama anak juga bisa LDR. Dan kalau lagi LDR kan, kalau lagi kangen gimana sih? Emang punya pacar kalian, ha? Oke, next, berikutnya. Ya, berita selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah dari siapa? Oh, Bella Sophie. Bella Sophie ini di Instastory-nya ya, hari ini dia komentar begini, aduh lagi baper, hari-hari lebih sensitif, hari-hari lebih cengeng, hari-hari lebih manja, tak terkira. Kadang-kadang bisa mewek tanpa sebab, kadang-kadang suka emosi tanpa ada apa-apa, maka jadi 3 kali lebih banyak, timbangan sekarang udah 55 kg. Lucu sih, tapi aku bahagia menikmati semua hal itu sebagai pengalaman yang paling spesial dalam hidupku. Beruntung aku punya keluarga yang saling sayang menyayangi. Kan ada tulisan soal suaminya kan, ada kan di situ ya? Oh, kurang panjang ini nih. Oh gitu. Aku mau tanya sekarang sama Sonya. Sonya, kamu juga jadi lebih manja nggak sih? Manja, gak ya? Berat badan. Kamu makan jadi lebih banyak gak kalau lagi hamil ini? Aku 5 kali lebih banyak. Suami kamu gimana? Ngidam juga nggak suami kamu? Ngidam nggak? Hamil ini kamu nggak ngidam? Aku enggak, dia enggak, biasa aja. Biasa aku aja? ngidam, pengennya sih ngidam-ngidamin tapi nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi kalau Bella Sophie ngidam, cuman suaminya ngidam nggak ya? Aku nggak tahu. Emang udah menikah ya? Suaminya yang mana sih? Kok di ini ya? Ya, mungkin takut kalau diekspos, takut jadi rame lagi kali. Ya udah kalau lagi hamil ya mudah-mudahan sehat lah buat Bella Sophie ya. Kapan datang sini dong, bawa suaminya kan kita pengen kenalan juga. Ya. Oke, yang berikut ini juga ada yang foto di Instagram terus menjadi heboh gitu ya. Ini foto prewedding atau foto apa? Atau lagi iklan atau lagi iseng atau apa? Ini kayaknya fotonya sama fotografer profesional. Fotonya bagus sekali. Apakah ini mereka akan segera menikah? Coba kita lihat. Siapakah dia? Pose di atas ranjang. Ini judul artikelnya ya. Kan udah Ini jelas kita itu pacar lagi foto minum prewedding. obat kayaknya. Hah? Minum obat. Lagi suap-suapan ya. Tapi ini kan nggak apa-apa. Ini ada yang moto, berarti ada orang ketiga aman, rame berarti. Ada yang masang lampu segala macam aman ya. Ini apakah foto prewedding? Beberapa waktu lalu kita pernah ketemu Nikita Willy sama sang kekasih ini di pesta pernikahannya Virus begitu ya. Apa yang dia katakan waktu kita tanya, kamu kapan sih mau nikahnya gitu ya? Kalau tiba-tiba pacar kamu ngajak nikah hari ini gimana? Ini dia, coba kita lihat cuplikannya berikut. Jika nih abis pulang dari nikahan ini pacar kamu ngajak kamu nikah, kamu akan jawab?
Ada apa nih? Gue nanya, jawabannya itu. Ada apa? Ketawa loh Mas ya. Jangan dikasih ketawa. Gitu aja. Belum ada rencana. Umur berapa rencananya? Nggak tahu deh. Belum ada rencana ya. Ya tapi kita nggak tahu karena komentarnya dimatiin sama Nikita Willy ya. Mudah-mudahan aja kalau memang udah ada lamaran kita dengar berita baiknya aja. Tapi ini ada beberapa ya, kita kan mengikuti perjalanan Nikita Willy dari dulu sampai sekarang dari umur 16 tahun ya. Ini adalah beberapa pria yang pernah dekat dengan Nikita Willy. Namanya juga masih lajang, ya kan? Coba kita tanya sama Renard. Renard, kamu udah pernah punya pacar belum? Pernah. Berapa? Satu. Masih ada di hati ya? Pedih ya? Kita tanya Hengki. Hengki. Baru gue mau nanya. Hengki ada berapa? Banyak ya, Heng? 1 kodi. Oke, baik. Berita yang update ini dari sidang Saiful Jamil tadi di hari ulang tahunnya ini ternyata sidang di KPK Saiful Jamil divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Jadi ditambah lagi hukumannya tambah 3 tahun penjara. Oke, selamat ulang tahun buat Bang Ipul, semoga tetap semangat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke tamu-tamu kita selain satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Syahrul dulu ya, soalnya kemarin ada update tuh kan, calonnya bilang nggak jadi nikah. Kita mau tanya langsung daripada kita omongin di belakang ya kan. Kalau perlu kita samperin di belakang situ tepatnya. Ditunda kayaknya ya. Coba. Syahrul yang lagi nonton, tolong diangkat ya. Ini aku yang nelpon. Apa kita samperin aja dia, ya? Masuk studio tadi kayaknya. Ada kan tadi Syahrul ya? Masuk studio. Coba deh kamu tanya deh. Baru tahu. Nggak diangkat. Ya udahlah. Ya udah deh, mungkin diundur kali tanggalnya. Nomor yang Anda tuju sedang Nggak seru. Ya udah, oke baiklah. Kita ke Renard. Ada artikel nih buat Renard nih. Bunyinya adalah mengurangi olahraga karena takut semakin tinggi. Kamu ada ketakutan kamu nambah tinggi lagi memang? Dulu? Iya. Kalau sekarang? Ya udahlah. Sudah nggak? Apa yang membuat kamu udah nggak lagi takut dari tambah tinggi? Banyak yang bilang gitu kan kalau tingginya juga bisa jadi apa maksudnya gitu. Oh, tinggi itu ternyata punya potensi baik begitu ya, ada manfaatnya. Dulu sempat minder. Paling minder kalau lagi di suasana apa biasanya? Atau ada orang ngomong apa bikin kamu minder? Lagi jalan rame-rame sih sama teman-teman. Lagi jalan rame-rame teman-teman. Kenapa emang? Gak enak gitu kan yang lain. Oh, yang lain segini. Kamu yang paling kelihatan ya. Udah gitu kamu nggak bisa sembunyi ya. Misalnya lagi apa gitu, nggak bisa sembunyi, dia paling kelihatan. Temannya nunduk, dia sendiri paling tinggi. Gitu Renard ya. Tapi betul, kamu pernah mengurangi olahraga karena takut tambah tinggi lagi? Dulu juga sebenarnya nguranginnya karena mau UN sih. Oh, karena mau UN aja, bukan karena takut makin tinggi? Enggak. Tapi kamu udah ngukur lagi tingginya? 195 sih ya. 195, belum nambah lagi? Ya paling nambah 1 cm. Nambah 1 cm? Iya Allah, aku tuh dulu ya ditarik-tarik juga nggak nambah-nambah. Cepet banget nambahnya. Oke, sekarang kita ke Hengki sama Sonya. Sonya, aku menyebutkan beberapa sifat. Sebutkan, apakah ini Hengki banget atau nggak Hengki banget ya? Dewasa. Hengki banget. Posesif. Lama nih. Nggak begitu sih. Nggak begitu ya. Perfeksionis. Hengki banget. Iya, contohnya? Everything dia segalanya Harus ini ya, taruh sesuai abjad gitu-gitu. simetris. Oh, gitu. Egois sih tulisannya gimana sih? Egois. Enggak. Tipe kali tipe itu tadi. Cuek, Nulis aja tipe ya. Dia suka cuek. Enggak Hengki banget. Enggak ya, dia orangnya ini ya. Kalau rapi, kalau dandan apa segala macam gitu ya. Romantis. Hengki banget. Hengki, terakhir apa hal romantis yang pernah dilakukan Hengki? Waktu kamu hamil ini, apa yang dia kasih ke kamu? Beliin ketoprak itu udah romantis banget. Makasih ya sayang. Beda nggak dulu pacaran sama sekarang udah anaknya mau 2? Ya bedanya mungkin kalau dulu masih baru jadi lagi senang-senangnya, kalau sekarang ya udah tiap hari begitu. Jadi ketoprak aja tetap berharga ketoprak banget. aja berharga banget. Apalagi berlian ya nggak sih? Pengertian. Hengki banget. Perhitungan.
Belanja segini cukup ya. Udah, jangan nambah lagi. Enggak. Galak. Kadang-kadang. Kadang kalau lagi apa? Dia paling galak kalau kamu lagi apa? Nggak mandi. Enggak juga sih. Enggak, humoris. Tinggi banget. Setia. Insya Allah. Amin. Harus yakin dong. Semoga tinggi banget ya Allah. Harus yakin Oke. dong. Renat, 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang, Renat. Kamu membayangkan Renat itu sudah menjadi apa? 5 tahun dari sekarang. Berarti umur 19. Mau Apa kemana? ya, belum Belum pikir kebayang. sih. Iya, Kuliah di mana belum ketahuan. belum. Mau main musik atau olahraga? Masih mikir-mikir. Masih mikir. Mau jadi aktor? Masih mikir-mikir. Menjadi peragawan? Cewek yang mana yang dipilih? Masih mikir-mikir. Kalau Hengki kan tadi mau anaknya 5. Ya. Kenapa sih? Apa enaknya punya anak banyak? Saya itu kan keluarga besar, jadi pas mudik di Blitar tuh ketemu dengan kakak yang dari Mesir, yang dari Malang, yang dari Surabaya, jadi ngumpul semua seru gitu. Dan sekarang mama saya, papa saya itu cucunya udah 21. Jadi rame banget. Nah, saya pengen di hari tua saya nanti ya tuh banyak anak ngumpul, cucu ngumpul, itu aja sih. Tapi kan tahu ya kalau semakin banyak anak berarti kamu harus cangkul-cangkul yang dalam. Tapi semakin banyak rezeki juga. Oh, terbukti ya begitu? Terbukti ya. Contohnya waktu ini Rezeki anak, misalnya waktu dulu Sakila ketika habis bikin resepsi pernikahan, tiba-tiba ada satu job yang besar. Jadi waktu jobnya berkaitan dengan Prilly dan Aliando, saya dapat lumayan. Terus kemudian kehamilan dia sekarang, omset jualan kue kemarin juga lumayan. Jadi percaya aja. Percaya aja ya. Percaya Jadi aja. 5 makin banyak rezekinya. Coba kamu harapannya seandainya disuruh anak banyak boleh aja asal Ntar deh 3-4 tahun dulu gitu kan. Aku Istirahat masih muda gitu kan maksudnya. Nanti dulu. Ntar umur 28-29 kan masih produktif toh. Iya kan pas ya 2 tahun setelah Sakila kan baru 2 tahun hamil lagi. Oh, Ntar abis ini KB dulu. hasil USG-nya boleh tahu nggak kita laki perempuan? Alhamdulillah laki-laki. Oh, alhamdulillah. Laki, cewek, laki. Baik, Hengki terima kasih, Sonya terima kasih. Sama-sama, terima Renat, kasih, sudah Rumpi, hadir. terima Ya, Papa, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. Kita